Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Kali ini kita akan melakukan demonstrasi terkait dengan penggunaan silinder bore gig untuk mengukur diameter bor pada silinder mesin Kijang 5K ya. Untuk alat dan bahan di sini kita sudah sediakan vernier kaliper atau jangka sorong, kemudian mikrometer. Untuk mikrometernya kita gunakan yang ini ukuran 75-100. Kemudian ini ada mikrometer stand. Kemudian satu set silinder bore gig, dimana ini ada dial. Kemudian ini ada replacement rod ya, mulai dari ukuran 50 sampai 100. Kemudian ini ada replacement washer ya, dari 0,5, 1, 2, dan 3 mili. Ini akan kita lakukan pengukuran pada, kita ambil sampel pada silinder bor mesin 5K di silinder nomor 4. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus langkah-langkah pengukuran silinder bor dengan menggunakan silinder bore gig. Baik, kita akan mengukur silinder bor pertama dengan menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong. Jangan lupa untuk selalu membersihkan alat dan media. Dibersihkan dulu alat yang kita gunakan serta media yang akan kita ukur. Lakukan kalibrasi 0, pastikan sudah 0. Titik pada jangka sorong yang ini udah 0 ya. Kemudian lakukan pengukuran dan dibersihkan terlebih dahulu media yang akan diukur. Baru kita ukur diameternya dengan menggunakan rahang bagian atas. Ya, kita lihat hasil pengukuran. Terbaca berapa, Mas? 80,4. Terbaca 80,40 ya. Ini di titik ini yang lurusnya, titik nomor di 4 ya, atau strip ke-8. Jadi ini hasil pengukuran kasar dengan menggunakan vernier kaliper adalah 80,40. Selanjutnya kita akan men-setting replacement rod dan replacement washer. Oke, selanjutnya kita akan merakit silinder bore gignya ya. Hand gripnya kita siapkan. Kemudian di sini ada pengunci depan, Mas, pengunci. Nah, ini bagian penguncinya. Kemudian di belakang ini ada measuring point ya, atau titik untuk melakukan pengukurannya nanti. Atau sensornya lah, bahasa kasarnya itu ada di sini. Ya, ini yang bisa keluar masuk, ini sensornya di sini, titik measuring pointnya. Kemudian kita akan menggunakan replacement rod ukuran yang 80. Yang ini ya, 80. Kenapa 80? Karena tadi kita melakukan pengukuran kasar pada jangka sorong terbaca 80,40. Sehingga jika dia kurang dari 0,50, kita bulatkan ke bawah menjadi 80,00. Kalau dia pas di 80,50, bisa kita tambahkan washer yang 0,50 yang ini. Kalau dia di atas 0,50, kita bulatkan ke atas menjadi 81, sehingga washernya ditambah yang 1 mili. Seperti itu. Karena ini tadi 80,40 di bawah dari 0,50, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 80,00, sehingga kita hanya menggunakan replacement rod tetapi tidak menggunakan washer. Kita akan merakit untuk rod dan dialnya ke hand gripnya. Baik, berikut akan kita pasang rod yang ukuran 80 ke hand grip. Kemudian dikunci, jangan lupa dengan lock nut. Baik, berikutnya kita akan memasang dial ke hand grip. Caranya adalah dengan mengendorkan
Ini ada pengunci di sini. Penguncinya dikendorkan dulu. Ini diputar, dikendorin. Kalau udah kendor, nanti bagian dari spindle yang sensor dari dialnya ini kita masukkan ke dalam sampai jarum kecil penghitung jumlah putaran itu kurang lebih 1 putaran. Ya, sampai 1 putaran kurang lebih. Coba kita akan praktekkan. Nah, dimasukkan kurang lebih 1 putaran. Nah, kalau udah cukup, jangan lupa dikencangkan lagi untuk penguncinya. Dan upayakan sejajar ya, antara posisi dial ini dengan bagian dari measuring pointnya, supaya nanti pembacaannya lebih mudah. Nah, kalau udah kencang, ini udah terkunci, udah masuk kurang lebih 1 putaran, baru kita akan kalibrasi menggunakan mikrometer. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus. Oke, selanjutnya kita akan mengkalibrasi terlebih dahulu mikrometer. Kita gunakan ukuran yang ini, ukurannya udah tidak ada tulisannya ya. Ini adalah 75 sampai 100 offset mikrometer. Ya, kemudian kita menggunakan mikrometer stand. Jepitkan dulu mikrometer pada mikrometer stand. Ini tinggal kita kendorkan bagian sini. Ini bisa kita atur sesuai kebutuhan kita ya, ketinggiannya. Nah, setelah itu ini ada namanya kalibrator bar. Ini ukurannya berarti 75 mili yang ini, 75 mili, karena titik awal dari mikrometer ini adalah 75, karena range ukurnya 75 sampai 100. Kita pasangkan di antara, ini adalah spindle, ini adalah anvil ya, atau bata, landasan tetap dan landasan bergerak. Nah, pasangkan, pastikan posisinya center ya, benar-benar sejajar. Dan jangan lupa ketika mengencangkan, ketika sudah dekat menggunakan ratchet stopper. Jangan menggunakan grip yang ada pada skala utama ini atau pada timbelnya ini. Nanti terlalu kencang sehingga tidak akurat. Jadi gunakan ratchet stopper sampai bunyi klik ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah di lock, dikunci locknya. Ini locknya. Nah, ini dikunci terlebih dahulu bagian ini, diposisikan lock. Kalau ini kan belum lock, ini netralnya seperti ini. Ini kita lock. Baru kita lihat posisi yang ada di sini. Nah, apakah garis pada skala utama yang ini sudah sejajar dengan angka 0 yang pada skala nonius? Ya, kalau ini belum sejajar, garis tengah yang pada skala utama tidak sejajar dengan angka 0 pada skala noniusnya, sehingga ini masih meleset sekitar 1 strip, sehingga perlu kita setel dengan menggunakan kalibrator adjuster. Nah, yang ini kita gunakan yang besar ini. Kemudian di sini ada tonjolan kecil. Nah, tonjolan kecil ini, tonjolan ini nanti dimasukkan ke lubang yang ada pada skala utama. Nah, lubang itu tinggal kita putar skala utama sesuai kebutuhan. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau ini diputarnya nanti kita putar ke arah bawah ya. Karena nolnya ada di bawah, skala utamanya perlu diputar sedikit ke arah bawah. Coba dipraktekkan. Nah, ini terlihat di sini angka 0 dengan
Garis tengah pada skala utama, coba dilihat lagi, ini kurang fokus. Nah, angka 0 dengan garis tengah pada skala utama sudah sejajar, sehingga kalibrasi dari mikrometer ini sudah tepat. Selanjutnya kita akan mengkalibrasi silinder bore gignya. Oke, berikutnya kita akan melakukan kalibrasi pada silinder bore gignya ini, menentukan titik 0 dari silinder bore gig. Bagaimana caranya? Caranya adalah mikrometer yang sudah kita kalibrasi ini, kemudian kita buat pada ukuran sesuai dengan pengukuran kasar dengan jangka sorong. Ya, ada dua pilihan sebenarnya. Bisa kita menggunakan panjang dari replacement root, yaitu 80,00. Artinya mikrometer ini disetting ke 80,00, atau bisa juga kita setting ke pengukuran dengan vernier caliper, hasil pengukuran dari vernier caliper. Dalam hal ini tadi pengukuran adalah 80,40. Ya, kalau saya menyarankan supaya nanti pembacaan dari silinder bore gignya tidak terlalu jauh, kita gunakan hasil pengukuran kasar dengan jangka sorong. Jadi kita setting ini ke 80,40. Ya. Baru nanti untuk root dan measuring point-nya kita masukkan ke mikrometer saat sudah pengukuran atau sudah disetel ke 80,40. Sekarang kita setting ke 80,40. Baik, ini mikrometer sudah kita setel ke 80,40 ya. Sudah kita setel ke 80,40. Nih. 80 pada skala utama dan 40 pada skala nonius. Ya udah 80,40. Baru kita akan kalibrasi silinder bore gignya. Oke, sekarang kita kalibrasi silinder bore gig. Caranya adalah kita masukkan replacement root dan replacement washer pada dua sisi spindle dan anvil. Pastikan measuring point Oke, pastikan ujung dari root dan ujung dari measuring point tepat sejajar dengan spindle dan anvil ya. Kalau sudah, kita kalibrasi dengan cara memutar outer ring. Ya, diputar outer ringnya sampai jarum skala utama yang gede itu menunjuk ke angka 0. Harus tepat di angka 0. Ya, kalau sudah di angka 0, itu berarti menunjukkan bahwa silinder bore gig sudah terkalibrasi, dan angka 0 itu adalah titik pengukuran awal, yaitu 80,40. Ya, perlu diingat-ingat bahwa angka 0 itu adalah starting point pengukuran, yaitu 80,40. Ya, jadi nanti tinggal kita ukur ke bagian silindernya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran dengan silinder bore gig. Nah, saya putar dulu mungkin seperti ini supaya lebih jelas. Dengan cara apa? Kita masukkan root dan measuring point ke dalam silinder pada posisi X1 ya, dimana posisi X1 adalah kurang lebih jaraknya 10 mili dari tepi bagian atas. Jadi jangan terlalu atas, tapi lebih masuk kurang lebih 10 mili atau 1 cm. Ya, untuk posisi X. X itu garis melintang yang sejajar dengan arah depan, sementara untuk garis yang vertikal itu adalah posisi Y. Saya namakan posisi Y. Sekarang kita lihat posisi X1 ya, dimasukkan kurang lebih 10 mili. Nah, kalau sudah, kemudian kita dial di sini ya. Cari posisi dari jarum penunjuk paling mendekati 0. Ya, coba Mas di dial Mas ke kanan kiri. Nah, terus itu. Nah, terus Mas.
terus lagi, coba teruskan lagi. Nah itu kan udah nggak bisa tuh di angka 90 ya, itu sudah tidak bisa lebih dekat lagi ke 0. Berarti itu yang kita baca titik pengukurannya. Sekarang cara membacanya adalah jika jarum menunjuk ke angka 0, pas di angka 0, itu menunjukkan bahwa hasil pengukurannya adalah 80,40 karena sesuai dengan kalibrasi kita awal tadi. Tapi di sini dia belum mencapai 0. Artinya apa? Hasil pengukuran lebih besar dari 80,40. Yang dihitung adalah jarak strip dari 0 sampai angka 90 ini berapa strip. Ya, tetapi jika dia sudah melewati 0 dan bergeser ke arah sana, berarti dia lebih kecil dari 80,40. Berarti dikurangi jumlah strip dari 0 ke sebelah searah jarum jamnya. Berapa strip? Ya, tetapi karena ini belum mencapai 0, berarti ini kita tambahkan. Tambahkannya berapa? Kita lihat angka yang kecil itu. Di bawah 90 itu ada angka 10. Berarti menunjukkan bahwa penambahannya adalah 10 strip. Sementara nilai 1 strip adalah 0,01. Sehingga di sini kita tambahkan 0,10 ya. Sehingga hasilnya 80,40 ditambahkan 0,10, maka untuk posisi X1 adalah 80,50 ya, 80,50. Kita tuliskan di sini nanti ya. X1 80,50 mili. Kemudian yang kedua posisi X2. Nah, ini posisi X2, ini di posisi tengah ya. Di posisi paling tengah. Artinya rootnya lebih masuk lagi. Ini hasilnya ya paling mendekati 0 adalah 5 strip sebelum 0. Berarti kita tambahkan 0,05 sehingga hasilnya adalah 80,45. Sekarang posisi X3 ya, 10 mili dari posisi paling bawah. Jadi turun lagi ke bawah. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah ya, yang terdekat itu 6 ya. Sehingga 6 strip ditambahkan 0,06, 80,46. Pada posisi X tadi kita dapat 80,50, 80,45 dan 80,46. Sekarang kita lanjut ke posisi Y. Posisi Y adalah posisi vertikal. Nah, seperti ini arahnya. Vertikal. Y1 kurang lebih 1 cm ya dari atas. Kita lihat di sini. Kita dial nih di strip keberapa? 13 ya. 13 jadi tambahkan 0,13, 80,53. Ke bawah lagi. Itu yang terdekat di strip ke 9. Di strip ke 9 ya. Berarti ke 80,49 di Y2. Sekarang kata Y3 sama. Y3 nya sama 80,49. Y1 nya 80,53. Y2 nya 80,49. Y3 sama 80,49. Baik, sekarang hasilnya udah kita dapat ya, dimana X1 adalah 80,50, X2 80,45, X3 80,46, Y1 80,53, Y2 80,49 dan Y3 80,49. Nah, dari sini kita dapat menghitung keovalan
di mana oval adalah kondisi selisih antara X dan Y. Karena kondisi dari silinder ini, jika dilihat dari penampang pandangan atas, apakah dia bulat sempurna atau tidak bulat sempurna, ya, dengan cara menghitung selisih dari X1 dan Y1. Kalau bagian tengah berarti X2 dengan Y2, di bagian bawah X3 dengan Y3, ya. Sehingga keovalan bisa kita hitung di sini. Yuk, dihitung Mas. Selisih antara X1 dan Y1 berarti 80,50 dikurangi 80,53, sehingga didapatkan selisih 0,03. Ya, karena di sini selisih tidak pakai minus ya. Ini selisihnya 0,45, 0,49, 0,04. Ya. Ini didapatkan keovalan pada posisi 1 0,03, posisi 2 0,04, posisi 3 0,03. Ya, jadi ini kondisinya oval ya, tidak bulat sempurna. Kalau dia bulat sempurna kan berarti tidak ada selisih. Harusnya diameter antara X dan Y itu sama. Tapi di sini oval, ovalnya sebesar 0,03, 0,04 dan 0,03. Nah, sekarang kita cari ketirusan. Tirus itu berarti perbandingan antara bagian atas dengan bagian bawah. Apakah dia bentuk tabungnya sempurna atau dia ada bentuk miring ya, atau tirus. Tirusnya apakah besar atas atau besar bawah? Bisa kita lihat perbandingan pada posisi X, tirusnya adalah X1 dibanding atau diselisih dengan X3. Jadi selisih antara X1 dengan X3 didapat berapa itu? 0,04 ya, karena 50 dan 46. Di posisi Y berarti antara Y1 dengan Y3. Ini berarti tirusnya 0,04 sama ya. Ini sudah didapat keovalan, ketirusan. Ini bisa kita compare dengan yang ada pada manual book. Apakah ketirusan dan keovalan serta diameter dari bornya masih masuk standar atau tidak. Kemudian untuk treatmentnya atau di session kesimpulannya, apakah dia perlu di reamer atau perlu diganti, itu bisa merujuk pada manual booknya masing-masing spesifikasi mesin. Jika kita mau ukur di 5K ya pakai 5K, 7K pakai 7K, K3 pakai K3, TR pakai TR, KD pakai KD dan seterusnya. Karena masing-masing diameter silinder jelas berbeda-beda. Baik, sekian yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan dari konten kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.